Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 3 ini terdiri dari 3 muatan, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Kita mulai dari IPS dulu ya anak-anak. Nah, pada materi IPS yaitu karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Nah, apa itu karakteristik geografis? Karakteristik geografis adalah kenyataan yang sebenarnya ya, permukaan bumi Indonesia itu seperti apa? Mulai dari luas, ya, kemudian cuaca, iklim, kemudian flora dan fauna hingga ke sumber daya alam lainnya, ya. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Beda peta, beda pula ukuran skalanya, ya. Selanjutnya, terdapat dua macam peta, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Peta umum menggambarkan suatu daerah secara umum, misalnya menggambarkan Provinsi Bengkulu ya. Peta yang menggambarkan Provinsi Bengkulu berisi apa saja? Ada luasnya, ada batas-batas wilayah, ada batas antar kabupaten, ada berapa kabupaten, ada sumber daya alam apa saja, ada letak lokasi yang tinggi rendahnya seperti apa, itu mengenai peta umum, jadi secara umum digambarkan. Sedangkan peta khusus itu peta yang menggambarkan hal khusus dari suatu daerah, misalnya menggambarkan kepadatan penduduk, jadi hanya menggambarkan kepadatan penduduk, apakah nanti yang padat akan berwarna merah misalnya, yang sedang berwarna kuning, seperti itu ya, itu peta kepadatan penduduk. Ada juga peta persebaran agama. Dan yang sekarang ini sedang kita alami apa? Peta kasus COVID-19 ya, misalnya di Rejang Lebong kita itu sudah termasuk zona merah. Itu petanya berwarna merah dalam peta COVID ya. Ada juga Kota Bengkulu juga sudah merah. Lebong yang masih hijau atau kuning berarti petanya masih kuning ya, itu peta khusus, peta yang menyampaikan atau menggambarkan hal-hal khusus saja ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya kita beralih ke mata pelajaran bahasa Indonesia atau muatan bahasa Indonesia. Nah, di dalam muatan bahasa Indonesia masih sama mengenai ide pokok dalam teks percakapan, sama dengan pembelajaran sebelumnya ya, pembelajaran 2. Nah, ada apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok? Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Jadi nggak boleh sepotong-sepotong, harus seluruh ya. Kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks ya. Selanjutnya, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Dan yang terakhir yaitu menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nah, ini seyogyanya sama dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang perlu ditekankan adalah anak-anak sekalian mencatat informasi penting ya, poin-poin pentingnya dicatat sehingga nanti bisa menemukan sebuah ide pokok dari poin-poin tersebut. Nah, poin-poin tersebut apa saja? Maksudnya adalah kalimat-kalimat penjelasnya. Itu kalau dalam teks bacaan. Tetapi ini dalam teks percakapan atau teks lisan, kita dengarkan apa poin-poin yang disampaikan oleh orang yang sedang berbicara, atau ketika kita membaca teks percakapan, kita cari percakapan mana yang penting untuk dijadikan ide pokok ya. Kita lanjut ke PPKN. Nah, PPKN ini materinya tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu negara Indonesia adalah negara yang besar
Hal tersebut tercermin dari kondisi geografi Indonesia. Nah, geografis Indonesia itu terdiri dari negara kepulauan ya, negara maritim. Nah, di sana ada banyak pulau, ada 17.000 pulau. Nah, dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Ya, keragaman tersebut tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam Pancasila, ya, yang artinya apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, selanjutnya nilai luhur tiap sila Pancasila tercermin dalam kehidupan bangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Ya, jadi Pancasila adalah pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ya, ada berapa sila? Dari sila 1 sampai 5 itu adalah semua pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran 3 kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar kembali.